Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Jumpa kembali di ibadah live streaming yang diadakan oleh GKPS Padang Bulan. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai hati yang penuh syukur dan penuh sukacita. Topik ibadah kita hari ini adalah Kristus pokok keselamatan. Kita akan memulai ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari mengambil waktu secara pribadi, berdoa di hadapannya. Mari memohon supaya Roh Kudus memberkati hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh boleh menikmati ibadah ini dan bisa menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan yang menjadi batu keselamatan kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan penuh sukacita dan menyanyikan nyanyian syukur untuk kedatangan-Nya. Haleluya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Sebab Tuhan adalah Raja yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adil dan benar, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau tetap setia menyertai dan membela kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ya Tuhan, keadilan dan perlindungan kami. Dalam ibadah jemaat ini kami mohon keadilan dan perlindungan kepadamu, sebab iblis serta segala musuh serta mengancam, selalu bermaksud jahat hendak menaklukkan kami. Penuhilah persekutuan ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dituntun untuk selalu percaya bahwa hanya melalui penderitaan Yesus Kristus kami memperoleh pembenaran dan hak kami dipulihkan selaku anak bagi-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tuhan itu baik, segala jalannya adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan kepada peringatan-peringatannya. Mari kita sembah Dia, Tuhan yang mencelikkan kita dan yang mengasihi kita. Kita bernyanyi, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Jemaat diundang berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bapa Sorgawi, Engkau mengetahui seluruh gerak hidup kami, yang menyimpang dan yang bengkok, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai
Kami acap kali mengabaikan kesetiaan dan kasih-Mu. Kami cenderung membiasakan penindasan iblis di sekitar kami, dalam dosa mementingkan diri sendiri. Ya Bapa, ampunilah kesalahan kami, kasihanilah kami. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yesaya 1 ayat 18b. Firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti germiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sesungguhnya kita semua adalah manusia berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Tapi syukur, oleh karena kasih sayangnya kepada kita, kita diampuni, diperlayakan dan dicintai. Syukur untuk pengampunan yang telah Allah beri. Mari kita renungkan, seraya meresponi pengampunan yang telah Dia beri, kita bernyanyi, bila ku renungkan dosaku padamu Tuhan. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Mari terus merenungkan ini di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Iri
Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat kebaktian Minggu berbahasa Indonesia, Minggu 21 Maret 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu lalu yang telah terlaksana dengan baik, yang diikuti oleh jemaat sebanyak 115 viewers, dengan persembahan melalui OVO sebesar Rp328.000. Terpujilah Tuhan Sang Pemilik Pelayanan. Yang kedua, kami kembali mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua, secara khusus bagi yang pertama sekali beribadah melalui live streaming GKPS Padang Bulan. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, semakin bertumbuh dalam iman, dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada malam ini adalah Bapak Doktorandus Tiovan Manihuruk MTH. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Yang kelima, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada minggu depan tanggal 28 Maret 2021 adalah Bapak Pendeta Jontor Situmorang. Mari kita dukung dalam doa dan mari mengajak saudara, teman untuk mengikutinya. Yang keenam, jam 2 KMBI diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan topik doanya ke nomor yang tertera pada layar. Demikianlah warta jemaat pada malam ini. Atas perhatian dan dukungan doanya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam ibadah minggu hari ini, pada malam ini, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kalau kami masih Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan waktu, sekalipun secara virtual ya Tuhan kami mengadakan ibadah ini. Tapi kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami boleh menikmati ibadah ini. Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati hati setiap kami yang mengikuti ibadah ini, dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan jamah setiap hati, Tuhan berkati, kiranya kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui ibadah ini. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa Tuhan sekiranya ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang mungkin terbaring di rumah sakit, ataupun yang terpapar virus corona. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa, tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan lakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan,
Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, terus menuntun kami ya Bapa dalam pekerjaan kami, supaya kami boleh menunjukkan kepada orang-orang sekitar kami bahwa kami adalah orang yang jujur, berintegritas, dan kami berjuang ya Tuhan di dalamnya sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Bapa buat saudara-saudari kami yang dalam masa pengerjaan skripsi, dalam masa perkuliahan maupun sekolah. Tuhan berkati mereka juga ya Bapa. Tuhan berkati setiap mereka. Berikan mereka kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan. Engkau berikan hikmat yang daripadamu, supaya mereka sanggup Tuhan untuk melakukan itu semua di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Engkau berkati secara khusus ya Tuhan yang dalam penyelesaian tugas akhir. Mereka butuh ya Tuhan kekuatan yang daripadamu. Kuatkan mental mereka Tuhan, kuatkan iman mereka ya Bapa, supaya mereka tidak jatuh ya Tuhan dan berputus asa. Tetapi di dalam Tuhan mereka pasti mampu melewatinya dan mengerjakannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam masa penantian. Mungkin itu masa penantian teman hidup, penantian pekerjaan, bahkan juga keturunan ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan dan ke dalam rencana-Mu. Berikan kami pengharapan ya Tuhan dan kepercayaan dalam hati kami, supaya kami tetap berharap, percaya kepada Tuhan, bahwa dalam setiap penantian kami, Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami ini, negara Indonesia. Tuhan berkatilah negara ini ya Tuhan, dari pemimpin tertinggi hingga yang terendah. Tuhan berkati mereka ya Bapa dalam memimpin. Engkau yang berikan mereka kebijaksanaan yang daripadamu, Engkau yang memberikan hikmat juga kepada mereka ya Tuhan. Biarlah segala keputusan yang diambil boleh membawa kebaikan, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati juga kami semua masyarakat Indonesia ya Tuhan, secara khusus dalam proses distribusi vaksin saat ini. Engkau berkati setiap hati kami. Kami boleh memberikan diri ya Tuhan, turut mendukung program ini supaya kami boleh kuat ya Tuhan, dan kami boleh menang melawan virus ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu untuk vaksin yang boleh ditemukan. Semua itu adalah berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Tuhan berkatilah beliau Tuhan. Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam menyerahkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Dengan sukacita mari kita menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi memuji Dia. Persembahan dapat dikumpulkan melalui nomor e-wallet yang tertera di layar. Mari kita bernyanyi, haleluya, berbahagialah. Haleluya, berbahagialah
jujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala cintanya. Marilah kita bersama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sebagai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Firman-Nya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi mereka mengejar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni segala kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, firman yang adalah pokok keselamatan kita. Kita bernyanyi, janji yang manis, kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jelas terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku
Kita berdoa. Inilah sukacita bagi kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan selalu menyertai dan ada bersama kami dalam seluruh kehidupan kami, suka, duka, sakit, sehat, kegagalan atau keberhasilan. Dalam hal apapun, Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Dan inilah membuat kami juga semakin berani untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, makin mengikut Engkau dan lebih setia lagi ya Bapa. Maka dalam pengikutan kami kepada-Mu Tuhan, perlengkapilah kami terus dengan firman-Mu, khususnya pada hari ini dalam renungan kebenaran firman dalam ibadah minggu, supaya kami kembali diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-Mu yang membuat kepengikutan kami kepada Tuhan sebagai murid-Mu makin taat, makin dekat, makin setia kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama membuka kitab suci dari kitab Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang kelima, ayat 5 sampai 10, demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Ibrani yang menyampaikan surat ini kepada para pembacanya, seluruh kitab ini syarat sekali dengan superioritas Kristus, bahwa Yesus lebih daripada semua ciptaan apapun, siapapun. Yesus superior dibandingkan dengan malaikat. Yesus superior dengan para tokoh-tokoh besar dalam Israel. Yesus superior juga termasuk bagi para imam dalam konteks khotbah pada hari ini. Yang berikutnya, jemaat Tuhan, dalam hal orang Israel atau katakanlah Yahudi pada dulunya, ada 3 jabatan yang dianggap penting dan strategis dalam kehidupan bangsa dan agama Yahudi. Yang pertama adalah sebagai raja, yang kedua sebagai nabi. Nabi sebagai wakil Allah untuk menyampaikan sabda Allah, nubuatan yang diterimanya dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah imam. Imam sebagai perwakilan umat untuk menyatakan atau mohon pengampunan Tuhan, dan juga untuk mempersembahkan korban, dan juga untuk menaikkan doa kepada Allah sebagai wakil umat. 3 hal ini merupakan hal strategis di dalam agama Yahudi ataupun sekaligus bangsa Yahudi, oleh karena bangsa Yahudi tidak pernah bisa dipisahkan dengan agama Yahudi sendiri. Dan kalau kita perhatikan, 3 jabatan ini dialamatkan atau dieratkan atau katakanlah ada di dalam diri Kristus. Bahwa Yesus adalah raja, Dia juga adalah nabi, dan Dia adalah imam. Dan kalau kita perhatikan di sini bagian khotbah pada hari ini,
Di dalam pasal 4 ayat 14 sampai 16 itu berbicara tentang imam besar agung dan itu dialamatkan kepada Kristus. Barulah pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat berbicara tentang imam besar di dalam bait Allah. Imam besar itu dia masuk ke ruang Maha Kudus dan biasanya itu ada gantian atau bergilir, dia mungkin ada sekali setahun. Jadi dia khusus berdoa di ruang Maha Kudus bagi umat Israel dan dia mempersembahkan kurban, apakah kurban penebus dosa, apakah kurban persembahan dan lain-lain. Dan itulah tugas imam besar. Dan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 teks khotbah pada hari ini memaparkan superioritas bahwa Yesus lebih daripada imam dalam tradisi ataupun menurut keturunan Harun, karena memang Harun dimulainya imam di Israel adalah bermula dari Harun, tetapi dalam bagian ini dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang superior atau melampaui apa yang dimiliki dan apa yang dilakukan oleh imam besar yang berdasarkan keturunan Harun. Itu yang kita lihat di dalam bagian ini. Maka setelah dipaparkan oleh penulis Ibrani soal keimaman menurut tradisi atau keturunan Harun, maka dia masuk berbicara tentang keimaman Kristus. Yang pertama, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani dalam ayat 5 adalah sama seperti imam besar orang Yahudi berdasarkan keturunan Harun yang tidak meninggikan diri membesarkan diri, demikian jugalah Kristus sang imam besar. Dia tidak pernah meninggikan atau memuliakan dirinya, tetapi justru dia ketika datang ke dunia berinkarnasi dan dia memiliki peran sebagai imam besar, Allah lah atau Sang Bapa lah yang memuliakan dia. Karena itu kalau kita perhatikan misalnya Kristus yang berinkarnasi yang dipaparkan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, bahwa dikatakan walaupun dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Tetapi dikatakan ayat 7 dia mengosongkan diri, bahkan menjadi seorang hamba, bahkan dikatakan menjadi seorang manusia. Dan ayat yang ke-8 bahkan taat sampai mati di kayu salib. Maka ketika Kristus sang imam besar, dia dengan aktif mengosongkan diri, dia dengan aktif merendahkan diri, dan ketika dia berinkarnasi ke dunia dan padanya melekat sebagai seorang nabi, dikatakan dia tidak pernah mempermuliakan dirinya atau memuliakan dan meninggikan dirinya, tapi justru Bapalah yang meninggikannya. Maka dalam Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-9 kitab suci berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya semua lidah mengaku dan semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah satu teladan yang diajarkan oleh Kristus juga kepada kita, bahwa selain dia sebagai imam besar yang tidak pernah meninggikan diri, dan ini menjadi sebuah teladan yang harus dimiliki para pengikutnya juga, aktif merendahkan hati, dan biarlah Allah yang meninggikan kita. Jadi kita ditinggikan secara pasif, tapi kita merendahkan diri, merendahkan hati secara aktif di dalam kehidupan kita. Maka penulis Ibrani mengalamatkan kepada Yesus soal imam dalam keturunan Harun yang juga tidak pernah mencari kehormatan dan memuliakan diri. Demikianlah Kristus pun melakukan hal yang sama. Maka ketika ada sebuah deklarasi di dalam ayat yang ke-6, 5b dan 6, dikatakan demikian,
anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Deklarasi itu muncul dari Allah Bapa, bukan dari dirinya. Maka kalau kita perhatikan kutipan profetis, ya, kutipan profetis dalam ayat 5b, ini adalah ungkapan yang dikatakan oleh Daud sebagai ungkapan ketika dia mengalami kemenangan di dalam Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-7, bahwa ada satu deklarasi, anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau hari ini. Dan kutipan yang kedua itu dari Mazmur 110 ayat yang ke-7, saudara. Di dalam bagian ini, ya, Mazmur 110 ayat 4 maksud saya, dikatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Ada dua hal dikatakan di dalam ayat 6, yaitu apa? Kalau imam dalam keturunan atau garis keturunan dari Harun, imam besar itu bergantian. Jadi bukan sekali imam besar, maka dia akan menjadi imam besar selamanya. Tetapi Yesus sang imam besar adalah imam besar yang tidak pernah diganti, dan posisi itu melekat padanya selama-lamanya. Itu ayat 6b. Maka dikatakan bahwa engkau imam besar untuk selama-lamanya. Inilah superioritas daripada Kristus sebagai imam besar dibandingkan dengan imam besar dunia atau agama Yahudi pada zaman itu. Karena Kristus adalah kekal adanya dan jabatan itu pun kekal melekat di dalam dirinya. Dan yang kedua Bapak Ibu, di dalam ayat 6b, bahwa keimaman besar daripada Kristus itu dikatakan adalah berdasarkan keturunan ataupun peraturan yang dikatakan oleh Melkisedek. Melkisedek dalam bahasa Ibrani disebut adalah rajaku, ya, rajaku. Maka pertanyaan bagi kita, kalau menurut peraturan Melkisedek, pertanyaan, siapakah Melkisedek? Dan itu diulangi dengan ayat yang ke-10 juga. Maka coba Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal 7 ayat 1 sampai 3. Siapakah Melkisedek yang dimana Kristus sebagai imam besar berdasarkan peraturan Melkisedek? Dalam pasal 7 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Inilah superioritas keimaman Yesus, imam besar agung untuk selama-lamanya yang tidak pernah dicabut dari dia, menurut peraturan Melkisedek. Dan kalau kita perhatikan data ini, siapakah Melkisedek? Dia adalah imam besar yang kekal, yang tidak berbapa dan tidak beribu, dan dikatakan dan juga tidak berawal dan tidak berakhir. So, siapa? Berarti berbicara tentang pribadi yang kekal. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 ini dan 2 ini, inilah teofani, di mana Allah datang menjumpai Abraham, dan itulah imam besar Melkisedek. Jadi itu teofani. Teofani artinya Allah hadir, Allah menyatakan dirinya dalam bentuk atau berbagai cara. Jadi bisa dalam wujud malaikat atau dengan cara lain. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham berdialog dengan Tuhan soal Sodom dan Gomora, itu adalah bagian daripada teofani.
Maka kalau kita bertanya di sini, siapakah Melkisedek? Itu raja kekal, raja kebenaran. Maka kalau dilihat dalam hal ini, bahwa Kristus sebagai imam besar untuk selama-lamanya berdasarkan peraturan Melkisedek, berarti berdasarkan sebuah ketetapan ilahi. Ketetapan ilahi yang tidak pernah dicabut dan bergeser daripada Kristus. Dan Yesus adalah imam sejati dan untuk selama-lamanya. Itu ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita perhatikan ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam hal ini, Yesus di dalam inkarnasi menjadi manusia, mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 10, bukan Allah minus sesuatu, tetapi adalah Allah plus sesuatu. Artinya kepada Kristus yang ilahi ditambahkan kepadanya manusia sejati, maka ketika berinkarnasi, Yesus adalah manusia sejati 100% dan Allah sejati 100%. Maka dalam posisi inkarnasi sebagai anak ayat 7, Yesus itu memiliki sebuah sifat yang merupakan sebuah teladan juga bagi kita, yaitu apa? Total submission atau ketaatan total kepada Bapanya. Ini yang dikatakan di dalam ayat 7. Dalam posisi Kristus sebagai sang anak Allah, dikatakan di dalam hal ini hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi Kristus sang anak manusia dalam inkarnasinya, Dia berdoa, menangis, berlutut, dan Dia dikatakan kalau kita hubungkan dengan Getsemani, Dia berpeluh. Bapak Ibu Saudara, bukankah sebenarnya Yesus bisa menghindari Getsemani? Ini kita Minggu Pasion, akan menjelang Jumat Agung dan Paskah. Pasti bisa. Tetapi ketika hal itu Dia bergumul luar biasa, Dia berdoa dan Dia mengeluh, dan dalam dikatakan hal ini sebuah perjuangan yang berat. Dan Dia berdoa kepada Bapanya, dan bisa Bapa itu membebaskan Dia dari maut. Artinya apa? Berkuasakah Allah untuk membebaskan Yesus dari kematian di kayu salib? Pasti. Jangankan Bapa, Yesus pun sang Tuhan berkuasa untuk melarikan diri ataupun membebaskan diri daripada hal itu. Tetapi kalau kita perhatikan, ada sebuah pergulatan di dalam diri Kristus dalam ketaatannya sebagai anak manusia yang berdoa kepada Bapa. Dan di dalam hal itu ditunjukkan dengan sebuah ketaatan. Dan dikatakan Allah mendengar doanya. Dikatakan karena kesalehannya, yaitu apa? Bahwa Kristus setelah mati dan dibangkitkan oleh Allah, dan disitulah doanya didengarkan oleh Bapa yang mengasihi Dia. Ini kalau kita perhatikan ayat yang ke-7, ada sebuah permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepadanya, yaitu yang sanggup menyelamatkan Dia dari maut. Kematian yang mengerikan, yang hina dan yang sangat sadis itu. Tetapi dikatakan karena kesalehannya ia telah didengarkan oleh Bapanya. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, jangan dipahami bahwa Kristus itu mengalami sebuah proses di dalam dirinya, bukan. Tetapi dalam ayat 8 mau dijelaskan adalah sebuah ketaatan anak
dalam rangka misi Bapaknya, sebuah ketaatan anak yang total dalam sebuah target keselamatan, perencanaan keselamatan yang akan dikerjakan oleh Bapa melalui anaknya. Dan Yesus imam besar itu adalah imam besar yang taat dalam posisi sebagai anak untuk memuaskan hati Bapaknya dan demi menggenapi mandat atau demi menggenapi rencana keselamatan. Maka dikatakan ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar beberapa hal karakter ini tadi. Pertama, bagaimana Kristus yang adalah Allah aktif berinkarnasi merendahkan diri, dan Bapa akhirnya meninggikan dia. Yang kedua, bagaimana juga belajar daripada Kristus sebagai pribadi yang berinkarnasi manusia. Dia berkeluh, dia berdoa dengan pergumulan yang berat, tetapi dia tetap menjalani sebuah ketaatan dan Tuhan menjawab dia. Dan yang ketiga dalam ayat yang ke-8, sebagai anak, bahwa Yesus taat total sempurna kepada Bapaknya. Ini yang perlu kita pelajari sampai bagian ini. Yang berikutnya mari perhatikan ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau kita perhatikan ayat ini seakan-akan ada sebuah proses, yaitu apa? Sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Penulis Ibrani mau menyampaikan bukan berarti bahwa Yesus sebelumnya tidak sempurna. Tidak. Yesus tetap sempurna. Tetapi ketika kita lihat, hubungkan dengan ayat yang ke-8, bahwa ketaatan Kristus ini dan bagaimana dia dikatakan menjadi sempurna, bukan berbicara sebuah proses bahwa ada yang kurang di dalam Kristus, tapi penekanannya atau artinya adalah bahwa Kristus yang adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, di mana dia dituntut untuk sebuah ketaatan total yang seharusnya itu tidak harus dijalaninya, tetapi ketaatan total kepada Bapa itu yang memuaskan hati Bapa. Dan kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15, bahwa Yesus sebagai manusia sama dicobai seperti kita, hanya dia tidak berdosa. Itu Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dan kalau kita perhatikan di dalam pergumulan yang begitu berat di Getsemani itu, maka sampai 3 kali Yesus berdoa. Dan dalam catatan Injil Lukas, di tengah suasana yang dingin pada malam hari, ada orang berkata itu dini hari, tetapi Yesus berkeringat atau keringatan dengan berpeluh darah di dalam keringatnya. Itu tanda depresi berat, pergumulan yang berat. Tetapi di dalam ketaatannya kepada Bapa dia menjalani hal itu. Maka dia mengakui kedaulatan Allah. Dan di sini maka dikatakan oleh penulis Ibrani, dia sempurna dalam penekanan ketaatannya kepada Bapa sempurna, kesetiaannya kepada Bapa sempurna. Karena Kristus kapanpun tetap sempurna 100% Allah. Tetapi dalam konsep ini dipaparkan keimamannya sebagai manusia dan sebagai anak dan juga sebagai imam besar dalam sebuah ketaatan yang total. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang perlu kita meneladani Kristus pada bagian ini, bagaimana kita belajar taat, mengalahkan kedagingan, mengalahkan keinginan kita, tunduk untuk memuaskan hati Bapa. Maka dikatakan dia sempurna
bukan berarti bahwa ada sebuah proses di dalam Kristus. Karena di dalam Yesus tidak ada yang disebut dengan apa yang istilahkan dengan menjadi sebuah proses. Maka di dalam sebuah tradisi pemahaman teologi bahwa ketaatan sebagai anak, ketaatan sebagai manusia yang berinkarnasi dan dikatakan dia menjadi sempurna setelah kebangkitannya, ini dihubungkan dengan yaitu ketaatan Kristus sebagai manusia yang mati di kayu salib. Itu dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 kitab suci berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya bahwa Kristus yang adalah manusia sejati dalam dirinya sebagai manusia, di mana dia merendahkan diri itu, tapi juga taat bahkan sampai mati, yaitu kematian yang paling hina, mati di kayu salib. Itulah sebabnya penulis Ibrani mengalamatkan satu kalimat, dikatakan dalam pasal yang ayat 9, dan sesudah mencapai kesempurnaannya, ketaatan total secara manusia sebagai anak manusia, dalam posisi juga sebagai imam besar, maka dikatakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketaatan total Kristus sang anak Allah, sang manusia itu menderita bahkan mati di kayu salib. Itulah sempurnanya karya penyelamatannya. Dan itulah sempurnanya Kristus menjadi pokok keselamatan bagi umat yang percaya. Artinya apa? Tidak ada pilihan lain, tidak ada alternatif lain untuk keselamatan kecuali Kristus. Dan ini yang perlu kita renungkan di dalam Minggu Pasion dan akan Paskah sebentar lagi, bahwa satu hal ketika dikatakan karena ketaatannya sebagai anak dan sebagai manusia, maka dia telah menjadi sempurna dalam ayat 9, dalam artian bahwa dia taat itu kepada kehendak Allah, taat kepada mandat Allah, taat kepada rencana Allah. Maka dikatakan Kristus itu sempurna menjadi pokok keselamatan bagi manusia. Maka ini menimbulkan pertanyaan bagi kita. Kenapa itu disebutkan sebagai pokok keselamatan yang sempurna bagi orang yang percaya? Bapak Ibu Saudara, ada sebuah perbedaan yang sangat kontras sekali antara imam besar dunia dengan Kristus sang imam besar. Misalnya mari perhatikan Ibrani pasal 9. Apa beda hal yang utama antara imam besar menurut peraturan atau keturunan Harun dengan peraturan Melkisedek dalam diri Yesus? Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Perhatikan ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, di mana imam besar Harun masuk ke sana, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Itu yang pertama. Jadi kalau imam besar masuk ke ruang maha kudus, Yesus masuk ke sorga menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. 25. Dan Yesus bukan masuk untuk berulang-ulang sama seperti imam besar keturunan Harun dan mempersembahkan dirinya sendiri. Karena imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah, bukan darahnya sendiri tapi darah domba atau darah binatang. Tapi Yesus sekali untuk selamanya dan dengan mempersembahkan diri dan mengorbankan, mencurahkan darahnya.
26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikianlah Kristus mengorbankan dirinya mati bagi kita, imam besar yang sekali menghadap Bapa di surga dan sempurna, dan dikatakan dia tidak mengorbankan darah binatang dan tidak mengorbankan tubuh domba, tapi dia menyerahkan dirinya sendiri. Maka dikatakan dialah pokok keselamatan bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini satu hal yang harus penting yang kita sadari. Kenapa Yesus disebutkan juga sebagai pokok keselamatan bagi kita? Karena Yesus adalah manusia sejati yang tidak berdosa. Karena itulah dimungkinkan Yesus menjadi korban pengganti manusia. Seharusnya manusialah menjadi korban pengganti bagi dirinya untuk bisa menebus dan menyelamatkan dia. Tetapi siapakah manusia yang sempurna tanpa dosa? Tidak ada. Dan kecuali ada di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus manusia sejati itu yang tanpa dosa itu, dialah satu-satunya yang bisa menggantikan posisi kita yang kepadanya murka Allah ditumpahkan, murka Allah dituangkan. Itulah sebabnya bahwa Kristus sang anak domba itu yang sekali menyerahkan dirinya untuk selama-lamanya, tidak berulang-ulang, bahwa olehnya lah orang yang beriman akhirnya tidak dimurkai dan tidak dibinasakan oleh Allah, tapi justru diselamatkan. Disinilah Kristus bukan seperti imam berulang-ulang tiap tahun dan menyerahkan domba atau lembu, dan juga dikatakan mencurahkan darah binatang. Tapi Yesus sekali sempurna selamanya dan menyerahkan dirinya dan mencurahkan darahnya bagi kita. Kristus korban pengganti, Kristus korban penebus dosa, dan itulah yang membenarkan kita di hadapan Allah. Karena itu maka dikatakan di dalam sebuah ketaatannya di dalam ayat 7 dalam pribadi manusia, dan ketaatannya sebagai anak ayat yang ke-8, maka dikatakan dia menjadi sempurna di dalam misi Allah. Dia menjadi sempurna di dalam ketaatannya, yaitu manusia sejati yang tanpa dosa, yang bisa menggantikan kita menjadi kurban bagi Allah, sehingga di dalam Kristus dan olehnya kita dibenarkan, kita disucikan, dan kita diselamatkan. Itu sebabnya disebutkan bahwa Yesus menjadi pokok keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam negara yang sangat plural pada zaman ini, yang juga dipengaruhi oleh postmo dan New Age movement, gerakan zaman baru, saya berharap bahwa kita tidak masuk ke dalam prinsip pluralisme yang mengajarkan bahwa Yesus adalah salah satu jalan menuju surga. Tapi kita harus berani berpegang teguh kepada partikularisasi, yaitu Kristus satu-satunya, tidak bisa tidak. Dan ini eksklusivisme di dalam keselamatan, eksklusivisme dalam partikularisasi Kristus sebagai korban pengganti, Kristus sebagai pokok keselamatan, tidak ada yang lain. Dan saya harus katakan kepada Bapak Ibu pada hari ini, ingatlah, agama tidak pernah menyelamatkan, dan agama tidak pernah menjadi pokok keselamatan bagi manusia apapun agamamu, termasuk agama Kristen. Gereja juga tidak pernah bisa menjadi pokok keselamatan. Sakramen baptisan perjamuan kudus tidak menjadi bisa pokok keselamatan, kecuali Kristus satu-satunya. Maka partikularisasi ini tolong pegang teguh, jangan pernah goyah.
Dan disinilah yang dipaparkan oleh penulis Ibrani, bahwa Yesus imam besar agung itu yang didasarkan ketetapan Allah, yang aktif berinkarnasi merendahkan diri, tapi dimuliakan oleh Bapanya setelah dia menjalani sebuah kehidupan dalam ketaatan. Dan di dalam ayat yang ke-7 bagaimana dia pergumulan menghadapi pencobaan di padang gurun setelah dia berpuasa. Dan juga pergumulan terakhir dalam catatan Alkitab, bagaimana Kristus itu berdoa berpeluh dengan pergumulan berat di Getsemani, tapi semua dijalaninya dan dia berkata, Bapa, jadilah kehendakmu. Maka dalam ketaatan yang sempurna inilah akhirnya Kristus bisa atau tepat menjadi pokok keselamatan bagi kita. Karena itu saudara, di dalam hal ini perlu kita berpegang teguh. Sebagai warga negara kita menghargai pluralisme. Sebagai warga negara yang hidup di berbagai agama, aliran dan etnis, kita membangun sebuah komunikasi dalam hal inklusif, tetapi di dalam hal keselamatan, bahwa Kristus pokok keselamatan satu-satunya. Ini eksklusif, ini partikularisasi kekristenan. Kenapa itu demikian? Satu dari ketaatan ini, maka ada deklarasi Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kenapa itu demikian? Perhatikan Roma pasal 3 ayat 25. Allah telah menentukan Kristus sebagai jalan pendamaian bagi kita oleh darahnya. Dalam Roma pasal 3 ayat 25 itu jemaat Tuhan berkata, Allah telah menentukan Kristus sebagai jalan pendamaian bagi kita oleh darahnya. Artinya apa? Kurban yang sejati yang dilakukan oleh imam besar ini sekali untuk selamanya, sempurna untuk keselamatan kita. Dan itu ketetapan Allah. Allah tidak pernah menetapkan agama, Allah tidak pernah menetapkan gereja sebagai jalan keselamatan, jalan pendamaian, kecuali Yesus Kristus. Maka penulis Ibrani mau menyampaikan, Kristus ini sebagai pokok keselamatan, Kristus ini sebagai satu-satunya jalan keselamatan, adalah pribadi yang inkarnatif, pribadi yang taat, pribadi manusia yang bergumul melawan dosa dan kedagingan. Di Getsemani menang dalam pencobaan, dan juga di taman setelah berpuasa dalam Matius pasal 4 dia memiliki total obedience. Maka penulis Ibrani mengatakan wajar kalau dia menjadi pokok keselamatan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin secara pengetahuan kita sudah lama tahu ini. Tetapi pertanyaan saya hari ini kepada kita, adakah engkau telah menikmati keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus Sang Imam Besar, yang telah menyerahkan nyawanya sekali untuk selamanya, supaya kita betul-betul menjadi ahli waris kerajaannya dan kita tidak binasa. Karena kita tidak mau hanya pemahaman secara kognisi, tetapi juga ada sebuah pengalaman bagaimana hidup yang telah diubah oleh Kristus dengan hidup yang baru. Maka kita pun sekaligus juga belajar teladan Kristus dalam beberapa hal yang tadi saya sudah katakan. Sehingga dalam menjelang Paskah ini kita kembali diingatkan dan berpegang teguh pada Kristus sebagai pohon keselamatan kita, dengan catatan bahwa Kristus apapun responmu, dia akan tetap menjadi pokok keselamatan. Tidak ditentukan oleh respon kita, tetapi juga yang paling diharapkan adalah dampaknya bagi kita. Maka di dalam ayat 9b jelas penulis Ibrani mengatakan hal itu. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang mau disampaikan oleh penulis Ibrani adalah bagaimana Kristus sang pokok keselamatan itu yang betul-betul
terrealisasi di dalam diri umatnya, di dalam mereka yang percaya dan taat kepada Kristus. Maka Kristus menjadi pokok keselamatan, bukan konsep, bukan teori, tapi betul-betul kita alami. Maka ketika suatu saat pun kita meninggal, bahwa karya keselamatan oleh Kristus sang pokok keselamatan itu betul-betul menjadi milik kita. Jangan ada kita yang binasa, tapi semua kita menikmati korban penebusan, korban pengganti yang dilakukan oleh Kristus dengan imam besar, dengan curahan darahnya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk teladan agung yang Yesus berikan kepada kami hari ini. Sebagai imam besar atas pilihan Allah, atas ketetapan Allah, menurut peraturan Melkisedek. Tetapi dia tidak meninggikan diri, dia tidak memuliakan diri, tapi dia justru aktif berinkarnasi, merendahkan diri, dan Allah yang sendiri meninggikan, mempermuliakan dia. Maka dua deklarasi profetis dialamatkan kepada dia, bahwa Yesus adalah anak Allah yang imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dalam pribadi sebagai manusia sejati, selama dia hidup di dunia, dia berjuang, dia berdoa kepada Bapa dengan tangisan, dengan keluh, tetapi semua dijalaninya karena ketaatannya, dan di dalam kesalehannya Engkau Bapa mendengarkan dia, bahwa Kristus yang mati itu pada hari yang ketiga bangkit. Misi Allah dituntaskan dengan kematian dan kebangkitannya, dan Tuhan membangkitkan dia dari kematian. Dan dia memberikan sebuah teladan juga ketaatan kepada kami, belajar untuk taat. Dia sebagai manusia dan dia sebagai anak-Mu, taat kepada kehendak-Mu, taat kepada misimu. Ketaatannya dibuktikannya dengan menang atas pencobaan, dan dia tidak berdosa kepadamu. Dan ketaatannya dia tunjukkan dengan sebuah ketundukan total kepada kehendak-Mu demi keselamatan manusia ketika dia berdoa di Getsemani. Sehingga keselamatan ada bagi kami. Inilah juga yang harus kami teladani, bagaimana kami sebagai manusia dan sebagai anak-Mu yang telah Kau tebus ya Tuhan, belajar untuk meneladani Kristus di dalam ketaatannya, supaya kami tidak berulang-ulang jatuh ke dalam dosa, tapi berani menyangkal diri dan berani mengikut Engkau dengan tunduk taat kepadamu, supaya kami bisa memuaskan hati-Mu. Justru di dalam ketaatannya sebagai manusia dan sebagai anak-Mu ya Bapa, akhirnya Kristus sebagai manusia sempurna di dalam misinya, sempurna di dalam rencana Allah demi keselamatan manusia. Maka dialah Kristus menjadi pokok keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu biarlah setiap jemaat-Mu Engkau yakinkan, Engkau teguhkan akan iman ini, bahwa Kristuslah pokok keselamatan satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus yang sempurna manusia bisa menjadi korban pengganti bagi kami. Dia menjadi korban penebus dosa kami. Maka murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kami tapi ditimpakan kepadanya. Maka di dalam Dialah kami dibenarkan, ditebus dan diselamatkan oleh-Mu ya Bapa. Karena itu tolonglah supaya setiap umat-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini betul-betul mengimani, berpegang teguh, tetapi juga menikmati anugerah keselamatan. Supaya Kristus pokok keselamatan bukan teori, bukan konsep, tetapi menjadi sebuah pengalaman di mana setiap kami yang percaya kepada Kristus mengalami perjumpaan yang baru dengan Kristus, dan kami pun dilahirkan kembali, dan kami diselamatkan. Dalam dunia yang plural pada saat ini Tuhan,
Tolong supaya tidak ada warga gereja yang ragu akan partikularisasi Kristus, jalan keselamatan satu-satunya. Tetapi kami berpegang teguh, Dialah dan tidak ada apapun dan siapapun kecuali Yesus, pokok keselamatan yang sejati. Supaya kami tetap berpegang dan tidak goyah oleh apapun. Dalam nama Yesus, amin. Bersyukur untuk firman yang boleh kita dengarkan, yang boleh semakin meneguhkan iman pengharapan kita di dalam Kristus Yesus yang adalah pokok keselamatan kita. Mari kita nyatakan komitmen kita untuk menjadikannya sebagai tumpuan pengharapan kita dalam setiap langkah yang kita tempuh. Kita bernyanyi, Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku seduh dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Dengan iman mari bersama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil waktu teduh sejenak
bersyukur atas ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Amin. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi, "Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan." Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran